Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Oke, dalam konten sekarang ini ya, kita ada outdoor unit ya. Ini AC merek TCL. Entah apa kerusakannya, yang jelas ini permasalahan kata customer itu rusak gitu aja ya, karena posisi udah terbongkar gitu ya. Ini TCL 3/4 PK, freonnya masih 22. Kapasitas konsumsi listriknya di sini tertera di nameplate-nya ini maksimalnya 4 ampere ya. Pas 4 ampere ya. Oke lah, kita buka dulu ini bodinya ya, sampai nampak nanti keseluruhan unit kompresornya, lalu nanti kita cek gitu ya. Oke, kita mulai buka-buka dulu lah semuanya ya, bodi penutup atas sampai penutup depan juga kita buka supaya lihat kondisi keadaan di dalam seperti apa gitu ya. Oke, simak saja sampai tuntas untuk pemeriksaan unit AC outdoor ini, apakah masih layak dipakai. Kita cek dia punya pressnya nanti gitu, tekanannya kita cek juga gitu ya, ampernya normalnya berapa gitu ya. Dalam keadaan masih kosong, ini sebetulnya emang freonnya sudah tidak ada ya. Jadi di rumah customer ini ada AC ngegeletak gitu, kata customer sih rusak, tolong diperiksakan saja gitu apa kerusakannya gitu ya. Oke, kita buka-buka dulu aja semuanya ya. Unit AC-nya, unit outdoor-nya sudah kebuka ya dengan kondisi seperti ini. Ini sebetulnya membuat berisik nih kalau mounting kompresornya sudah rusak ya. Jadi kaki kompresornya itu nempel ke bodi, itu bisa mengakibatkan berisiknya area kompresor gitu ya. Karena getarnya langsung ke bodi gitu ya. Oke lah, kita cek dulu ya, apakah hidup atau tidak. Oh, ternyata di sini tidak ada reaksi tanda-tanda untuk bisa hidup kompresor, hanya fan blowernya aja ya, kompresor tidak hidup. Terus tidak ada sedikit pun tanda-tanda kompresor itu susah start. Berarti ada yang benar-benar putus untuk jalur ke kompresor. Nah, biasanya soket ke RST-nya itu biasanya ada yang putus kalau seandainya pengetesan AC dikasih power, dihidupkan, lalu tidak ada reaksi di kompresor. Reaksi di kompresor itu seperti susah setar, terus diakhiri dengan ada bunyi cetik dari overload yang memutus arus gitu ya. Itu sudah dipastikan permasalahannya ada salah satu kabel yang terhubung ke kompresor mengalami permasalahan. Nah, permasalahan itu biasanya gitu ya, biasanya di jack RSC gitu ya. Di RSC nanti kita buka aja, kita tengok gitu ya. Ini hanya blowernya aja yang hidup. Nah, di sini kita langsung cek di bagian terminal RSC-nya ini ya. Di sini tuh ada letak overload gitu ya. Jadi kalau seumpamanya AC itu kapasitornya rusak, ini kita tidak mengetes kapasitor atau segala macam ya, karena yang tadi saya katakan ketika kita kasih power itu tidak ada sedikit reaksi yang terdengar di kompresor gitu ya. Jadi kita tidak langsung ngecek kapasitor karena sunyi bener gitu, tidak ada sedikit pun menandakan kompresor itu susah setar. Jadi kita fokus ke soket atau terminal ini ya. Siapa tahu ada jalur kabel yang terputus gitu ya, karena emang kompresornya ketika dikasih power sama sekali tidak ada reaksi gitu. Oke, kita buka dulu ya jalur terminal ini, RSC nya di sini. Nah, betul kan,
Ini yang C-nya ini kabelnya tuh putus, no, gosong ini ya. Nah, ini ada penyebabnya nih ya, gosong seperti ini pasti ada penyebabnya gitu ya. Ya tentu penyebabnya itu karena kendor gitu ya. Nah, terus di sini tuh dia tempat soketnya, tempat jacknya itu ya. Kalau seumpamanya udah tinggal dikit gitu ya, karena kekikis sama percikan api karena mengalami kekendoran itu gitu, kendor ya, kita buang-buang sekalian aja gitu ya. Jadi benar-benar kita buletin aja, nanti kita kasih terminal atau alat untuk penyambungan yang biasa untuk penyambungan kabel ya. Lupalah saya namanya itu apa ya. Ya pokoknya nanti kita kasih tahu ya, intinya tempat soket ini, yang tempat jacknya itu yang kalau tinggal sedikit jangan dipaksa dipasang jack kembali, jangan gitu. Lebih baik kita buang aja ya. Hati-hati saat ngebuang sisa-sisa soketnya itu ya, jangan sampai patah lagi dia punya asnya gitu ya. Yang menuju ke kompresornya jangan sampai patah. Kita ngebuang sedikit sisa-sisa soketnya itu gitu, tempat jacknya itu gitu ya. Jadi istilahnya di sini tuh kan ada besi sedikit ya. Jadi besi bulat kita buletin aja gitu ya. Kalau toh ternyata bisa disolder ya syukur, bisa disolder ya bisa juga gitu ya. Ya mungkin harus memerlukan panas yang cukup, nanti solderannya lepas lagi gitu ya. Tapi saya ragu sih kalau disolder, khawatirnya nanti malah dengan panas kompresor malah copot gitu, getar ya. Ya itu sih terserah, kalau merasa kuat dengan disolder ya disolder. Kalau saya nanti dikasih alat sambung buat kabel gitu ya. Nah ini sudah kita bulatkan dulu ya, udah kita buletin dulu, jadi cuma tinggal besinya aja. Pas kebetulan ini jalur C ya, yang ke overload itu yang putus kabelnya ya. Putus ini pasti diakibatkan karena kendor. Tempat soketnya itu udah mulai habis, dan mungkin pernah diganti gitu, dipaksakan gitu ya. Ini kita sementara ini untuk memastikan kompresornya masih hidup atau tidak, kita tidak ganti dulu ya. Terminalnya itu untuk alat sambungnya itu kita tidak ganti dulu, kita lilitkan dulu aja kabel sementara gitu ya ke C-nya itu dari overload. Kita tes dulu ya mesin kompresornya ya, dengan sementara kabelnya itu kita sambung, karena ternyata kompresornya masih hidup ya, tidak konslet ya. Nah ampernya juga dalam posisi kosongan ini 2,1 2,2 itu masih normal, karena yang dianggap kosongan ini karena masih tersambung kompresor tersebut ke pipa kapiler. Tetapi kalau di luar sambungan ke pipa kapiler pasti lebih rendah lagi gitu ya. Nah ini ya semestinya sih kalau seumpamanya kosongan itu bener-bener hanya kompresornya aja gitu ya. Paling enggak itu 1,5 ya pokoknya nggak nyampe 2 ampere lah gitu ya, dalam posisi tidak terrakit di unit outdoor, terutama ke pipa kapiler gitu ya, karena itu juga memiliki tekanan, memerlukan apa disebutnya tenaga gitu untuk dia punya menekan ke pipa kapiler tersebut gitu ya. Jadi wajar kalau seumpamanya posisi kosongan kompresor tersebut tidak ada freon gitu ya, di nameplate-nya di sana di sini tuh tertera 4 ampere, lalu kita ampere ternyata 2,2 atau 2,2 itu masih dianggap kompresor tersebut ampernya masih normal gitu ya. Nah ini yang dimaksud saya ya, terminal yang buat kabel, sambungan-sambungan di kabel itu ya, kita mah sebutnya terminal sajalah. Lupa saya betul dah apa gitu, ingat-ingat itu namanya itu apa gitu ya, sampai lupa gitu ya. Nah ini kabel yang untuk ke overloadnya, karena yang aslinya juga sudah kaku, kita ganti aja gitu ya. Nah seperti ini hasilnya ya. Oh ini udah kuat banget ya. Insya Allah tidak akan gosong lagi kalau nanti kompresornya emang masih normal pressnya gitu ya. Ini kuat sekali ya. Jadi mungkin kebakar tadi itu akibat arus pendek, ada kendor di jacknya gitu ya, di soketnya, maka panas gitu kan. Nah kalau udah dikasih seperti ini insya Allah nih udah permanen ya, kuat ya, dijepit sama sekrup-sekrupnya nih. Saya suka nanganin kalau seumpamanya soket kompresor ngalami gosong atau udah tinggal sedikit lagi, kami suka dibikin seperti itu gitu ya. Alhamdulillah aman-aman saja gitu ya. Oke sekarang kita sekalian ngecek pressnya ya. Tuh jadi kan sekarang RSC-nya walaupun dikasih terminal itu tetap bisa rapi kan, bisa ketutup lagi gitu ya. Overload RSC-nya bisa ketutup lagi dengan penutup tersebut gitu ya.
Oke, kita sekarang akan mengecek ke dia punya press, dia punya kompresor ya, sekalian gitu ya, apakah udah ngempos atau tidak gitu ya. Kita coba, setidaknya tekanannya itu paling enggak 300 lah gitu ya. 205 berhenti kalau udah nggak mampu di 250 juga masih layak lah gitu ya. Tapi kalau masih mampu dari 250 paling setidaknya sampai 300 ya, 300 PSI ya. Tekanan dia punya kompresor dalam kondisi kosong. Ini kita ngecek dulu punya pressnya ya. Ini jarum manipul ini naik terus ya. Kalau seumpamanya klepnya emang sudah tidak bagus, dia pasti susah gitu naik ke 250 PSI aja susah. Nah ini lancar sekali ini ya, lancar sekali. Lalu nanti kita setelah stop di 300, ini masih mampu sampai 300, kita matiin AC-nya. Kita coba sampai 300. Nah ini udah sampai 300 ya, lancar banget. Kita stop listriknya. Nah cuman sayang di sini berbalik nih tuh ya, berbalik. Seharusnya kalau masih bagus 100% itu masih bagus, di sini tidak akan berbalik nih udaranya ya. Jadi ini sedikit ada permasalahan di klep, tapi ya mudah-mudahan bisa ditangani dengan ganti oli gitu ya. Mudah-mudahan dengan ganti oli nanti mampu menurunkan sedikit lagi ampere dan memberhentikan tekanan yang sudah ada di dalam kompresor gitu ya. Jadi ini dikatakan kami katakan ini sudah posisi ngempos ya, kalau udara ini berbalik ke pipa yang besar ya. Nah ini proses pengecekan press kompresor yang masih bagus tuh ya seperti ini. Kalau seumpamanya masih bagus gitu, tidak berbalik deras seperti ini, kalau berbaliknya sedikit gitu ya, itu masih kita masih maklumin gitu, masih bisa lah. Tapi ini kalau berbaliknya sangat kencang sekali ya, mau tidak mau kita nanti diuji dengan atau dicoba dengan diganti oli ya. Kalau perlu oli yang lama kita kuras, nanti kita kasih oli ya. Jadi untuk proses penggantian oli mungkin di konten berikutnya ya. Nah untuk konten sekarang kami cukupkan sampai di sini dulu ya. Ternyata kesimpulannya AC ini, satu, kompresor tidak mau setar itu dikarenakan ada satu kabel yang putus menuju ke C-nya dari overload. Yang kedua, karet atau mounting kaki kompresor sudah bermasalah sehingga kaki kompresor tersebut kena ke bodi outdoor, ke bodi unitnya, akan menimbulkan berisik yang sangat keras. Yang ketiga, posisi press dia punya kompresor bermasalah gitu ya. Bermasalah ketika kita cek dengan manipul dan dinyalakan, diberikan tekanan, maksudnya dinyalakan hingga 300 PSI tekanannya tersebut. Begitu kita di-off-kan, ternyata tekanan tersebut berbalik ke posisi pipa yang low press. Oke, sampai di sini dulu pengecekan unit AC TCL yang permasalahannya tadi sudah saya sampaikan. Untuk konten yang akan atau konten berikutnya mungkin proses kita coba dengan menguras dulu dia punya oli kompresor, lalu diganti oli. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah ngemposnya tersebut. Karena dengan berbaliknya tersebut ya, udara yang berbalik tersebut kami anggap kompresor itu klepnya tuh udah ngempos. Maka dari itu, dengan nanti di konten yang akan datang akan kami upload proses pekerjaannya, hasilnya akan kami upload juga. Maka dari itu jangan pernah lewatkan, terutama bagi Anda yang belum subscribe dan belum mengaktifkan tombol loncengnya, aktifkan supaya nanti dapat notifikasi gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di konten berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga
Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.